tahu ada maksudnya ada teman kita yang ya enak tidur dengan sofa, habis itu pakai AC, nonton Netflix, kan enak kan? Dan ada satu sisi lain orang itu susah banget harus keluar cari uang. Kalau enggak ini rumahnya kecil, terus kalau di rumah terus sumpek dia nggak dapat duit. Kan sebenarnya kan di sisi itu. Jadi kita aku menyayangkan banget banyak orang yang ngejudge, yang bilang macam-macam terhadap Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Podcast. Halo mualawas ya, kan ada tamu lan soib nih. Halo Adam lo. Siap. Siap. Apa kabar Dam? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah sehat lo. Alhamdulillah. Pino berisi awak kawan. Alhamdulillah semenjak bebini kayak ini, Bang. Wah, sigara sudah lah. Nyaman lah dah. Alhamdulillah. Guring ini mengawani dah. Adam, apa kabar Dam? Baik, luar biasa. Kegiatannya apa aja Dam sekarang, Dam? Kegiatan sekarang itu selain bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, saya juga berkecimpung di beberapa organisasi. Salah satunya di KNPI Banjarbaru. Oh, KNPI Banjarbaru? Yep. Bukan Banjarmasin ya berarti ya? Bukan. Oh. Nah, sebelum ke situ di rumah aja apa emang kesana kemari sekarang kamu? Kan kerja kan? Iya, kita semenjak pandemi COVID-19 ini bekerja hanya piket itu seminggu 1 kali. Ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan sosial di organisasi misalkan seperti kemarin kita barusan melaksanakan kegiatan bakti sosial atau bagi-bagi paket sembako, masker kain dan hand sanitizer kepada warga yang terdampak PHK karena COVID-19 di 5 kecamatan sekota Banjarbaru. Oh, Banjarbaru ya berarti. Betul. Ya? Wah, mantap. Tapi nih Dam, sekarang kan aku dengar kamu jadi ketua ya KNPI. Iya, betul ya. Jadi lama tak jumpa tiba-tiba kamu jadi ketua gitu ya. Nah, dan jadi ini kan banyak anak-anak muda yang lain mungkin belum tahu ya. Betul. Apa sih artinya KNPI? KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang mana organisasi pemuda tertinggi dan banyak mewadahi para organisasi kemasyarakatan pemuda. Contoh seperti para mahasiswa kan punya tuh rata-rata organisasi internal maupun eksternalnya. Dan mereka itu berada di bawah naungan KNPI seperti itu. Oh, jadi menaungi organisasi-organisasi yang ada gitu ya. Tapi itu untuk organisasi yang di kampus atau di kampus aja atau sekolah atau yang lain apa enggak? Organisasi eksternal. Eksternal ya. Iya. Oke. Jadi nah, yang pasti kan KNPI ya sebagaimana wadah untuk pemuda-pemudi kita untuk berorganisasi yang pastinya ya. Nah, setelah itu banyak juga sih nanya ini KNPI itu kerjanya apa aja sih? Ya, kalau KNPI sendiri itu bekerjanya sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Banjarbaru, yang mana dalam hal ini membantu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ya kalau di Banjarbaru namanya itu. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kepemudaan, kewirausahaan pemuda, kemandirian pemuda, dan lain sebagainya lah. Intinya untuk bagaimana caranya agar pemuda hari ini itu bisa responsif, kemudian toleran, dan bisa bermanfaat untuk sesama, seperti itu. Sesama apa tuh? Sesama makhluk kita gitu. Asal jangan makhluk astral loh. Oke, nih sudah mulai cair ya. Jangan tegang-tegang Pak, kita santai aja Pak. Kita santai aja Pak, biar yang penonton juga tambahin lagi ya. Nah, ini kan berarti kebanyakan habis datang kerja ya di rumah aja ya. Iya. Itu imbauan ya cerita. Bujur. Nah, yang pastinya tapi kamu KNPI Banjarbaru kok jadi bisa ke Banjarmasin? Karena status saya kan bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, dan kebetulan kantornya itu ada di Banjarmasin. Seperti itu, Bang. Oh. Iya. Makanya aku bingung kan dari Banjarbaru tiba berarti emang kantornya yang di Banjarmasin gitu betul. ya.
Wah, mantap juga tuh. Nah, ngomong-ngomong nih soal KNPI ya, yang sekarang lagi digalakan apa sih? Yang sekarang lagi digalakan tentu dalam hal ini kita membantu pemerintah dalam mensosialisasikan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Gitu. Tapi dan dampaknya seperti apa? Itu yang kita membantu pemerintah dalam hal upaya-upaya penanganan baik secara preventif, kuratif, dan promotif. Oh gitu. Tapi kamu membantu pemerintah aja nggak bantu masyarakat gitu? Iya, bantu pemerintah sih ujung-ujungnya kan ke masyarakat juga nanti yang merasakan seperti itu. Betul. Biar nggak salah jawab ya kamu ya. Karena pertanyaan saya mulai menjebak ya. Nah, yang pastinya kan itu yang pastinya akan apa ya? Semua kan ada mungkin berdaulat ya. Semua kan pasti emang kalian melakukan itu yang pasti kan harus ada persetujuan dari pusat. Maksudnya pemerintah. Betul. Nah, ya pastinya pernah maksudnya kan pemikiran kalian itu kan pasti beda-beda. Nah, kamu sebagai leader bagaimana itu menyamakannya untuk menjadi satu kan? Karena kan susah banget. Iya. Jadi kembali kepada komitmen kita sebelum kita melaksanakan yang namanya musyawarah daerah kan. Kita biasanya bersaing dengan teman-teman tuh. Ada beberapa teman-teman kita juga yang pengen menjadi ketua KNPI. Tapi bagaimana caranya kita untuk kemudian bisa menyatukan persepsi tersebut dalam komitmen yang harapannya bisa menjadi bagus seperti itu. Contoh seperti di Banjarbaru kan saya ingin menjadikan kota Banjarbaru sebagai kota layak pemuda. Sehingga apa? Sehingga tugas pokok dan wewenang kepemudaan itu tertuang di dalam perda tersebut dan itu sah. Secara payung hukumnya ada seperti itu. Oh, jadi emang di sana emang pemuda-pemudi emang disuruh kritis juga ya? Betul. Tapi kalau kritisnya, kalau kamu kan emang dipegang sama pemerintah kan? Iya. Nah, tapi kalau kamu kritis kontra pemerintah seperti apa itu? Kita sekarang ini kan menyikapi segala sesuatu hal terkait dengan kebijakan pemerintah itu kan semenjak Idrus Marham ya, Bang Idrus Marham menjadi ketua KNPI kan ingin melakukan rejuvenasi KNPI. Yang mana dulu hanya melakukan huru-hara fisik, tapi sekarang KNPI harus bisa menjadi mitra kritis pemerintah. Yang mana bisa memberikan gagasan, merekomendasikan sesuatu, kemudian bisa menjadi huru-hara pikiran dan gagasan. Kemudian kita KNPI ini meskipun di bawah mitra kerja pemerintah, tapi tidak selalu mendukung dan support pemerintah. Ada hal-hal yang perlu kita kritisi melalui teman-teman gitu kan. Betul. Nah, jadi tidak perlu kita yang turun, tapi kita bisa mengkondisikan teman-teman di anggota kita yang ternaung di dalam KNPI Banjarbaru untuk kemudian bisa menyalurkan aspirasi kepemudaan. Nah, seperti itu. Berarti itu sebagai bahan aspirasi buat pemuda-pemuda itu untuk untuk menyuarakan suara mereka gitu. Tapi sih bagus sih ya itu sih. Apalagi kalau aku percaya aja sih. Sama. Iya kan kebanyakan ada orang, wah itu kerjanya apa? Maksudnya ini kerjanya apa? Terus mereka digaji kan dari pemerintah atau apa gitu kan. Kebanyakan kan orang berasumsinya seperti itu. Iya. KNPI itu apa sih ini gitu. Nah, kan bagusnya secara yang kamu kerjakan saat ini. Nah, apa yang menjadi dampak positif banyak kamu setelah masuk KNPI ini? Kalau saya pribadi ya? Iya, opini kamu pribadi. Dampaknya apa gitu? Dampaknya, alhamdulillah yang hari ini saya rasakan, saya bisa mengembangkan diri lebih jauh. Kemudian juga saya bisa mengimplementasikan hal-hal atau niat-niat baik saya yang mana saya ingin lakukan di kepemudaan di Banjarbaru bersama kawan-kawan juga. Karena prinsipnya kita tekankan di sini bahwa kita di sini adalah keluarga. Dan apapun yang kita lakukan harus berdasarkan prinsip kolektif kolegial seperti itu. Nah, jadi kita tidak ingin juga bahwa harapan pemuda ini pupus cuma karena satu hal, karena ada konflik internal, konflik kepentingan, kita tidak mau. Sehingga kita mengenyampingkan hal itu dan kita melihat bahwa tujuan kita sangat besar dan mulia. Betul. Dan yang pastinya untuk kemajuan Banua. Betul. Waduh, keren juga ya sekarang ngomongnya ya.
Cuma kalau saya mungkin nanti bisa belajar dengan abang lebih jauh karena saya ini agak sedikit formal ngomongnya. Bahasanya tapi oke. Bahasanya itu oke. Ini kan lagi rame-rame ya, bukan rame ya. Ini lagi saat susah-susahnya pandemi ya. Nah, bagi kamu lagi sibuk ngapain itu kan? Karena kan kita harus bergerak kan, tidak bisa berdiam diri aja menunggu itu selesai gitu. Betul. Nah, hal apa yang kamu lakukan di saat pandemi ini untuk mengerahkan teman-temanmu untuk membuat apa dan bilang apa ke pemerintah gitu? Jadi kita kemarin sudah menerbitkan imbauan. Ada 2 imbauan kepada seluruh pemuda-pemudi Kota Banjarbaru. Yang pertama itu imbauan untuk mencegah infeksi virus corona dengan beberapa poin yang kita sampaikan dan itu kita publish juga. Kemudian yang kedua, menghadapi era new normal yang mungkin akan dilaksanakan pemerintah pusat dalam waktu dekat, itu kita juga memberikan imbauan kepada pemuda-pemudi yang bekerja, betul, agar tetap menerapkan protokol kesehatan ketika new normal nanti akan diberlakukan. Karena new normal ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kalau kemudian PSBB ini harus terus-menerus kita laksanakan sehingga betul. Sehingga tidak juga menunjukkan kurva yang menurun terhadap COVID itu sendiri. Berarti masih terpaku pada angka dong ya? Iya. Iya. Tapi apa ada alternatif lain gitu selain, maksudnya kan kalau kita keterpaku sama angka kan yang pastinya kita nggak lama gitu, nggak new normal. Betul. Karena kan kita lihat kan di sini bukan yang menderita di saat semuanya kena ya, tapi yang pastinya kan yang berdampak banget yang menengah ke bawah. Antara orang ekonomi kerja, bawah, iya gitu. Orang kerja. Ya dapat uang sehari buat makan sehari. Betul. Karena itu karena bagaimana apa ada penyikapi dari kalian, mungkin ada suatu gagasan kepada ini, bagusnya kita bikin ini nih, ini nih, karena kita nggak bisa melihat orang itu dari satu sisi doang, harus ada dari 2 sisi. Betul. Kita nggak bisa ngejudge misalnya orang ini orang ini mampu, orang ini, tapi kita nggak tahu kalau orang ini banyak utang. Terus dia latar belakang mereka berbeda-beda. Nah, betul gitu. Nah, apa ada gitu, maksudnya ada solusi dari anak-anak muda dari Banjarbaru buat Banjarbaru gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak sih ya langkah-langkah konkret yang pemuda hari ini bisa lakukan untuk membantu warga yang terdampak COVID, khususnya di wilayah kita masing-masing. Contoh, misalkan kita di organisasi itu iuran sesama anggota. Nanti kalau sudah terkumpul, maka duitnya akan kita belikan sembako atau apa gitu kan, yang lebih ngena lah bantuan itu gitu kan. Betul. Kemudian kita salurkan kepada warga yang berhak menerima. Kalau kami kemarin itu kan kebetulan ada program dari DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan yang mana memberikan bantuan dana hibah sebesar 10 juta kepada masing-masing DPD KNPI 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi jumlah duitnya itu ada 130 juta dibagi 13 kabupaten kota. Oh, dibagi. Iya, jadi kita kemarin dapat 10 juta Banjarbaru dan kita gunakan untuk bakti sosial seperti itu. Kita juga kan melibatkan tidak hanya kawan-kawan UKP, tapi juga melibatkan pengurus-pengurus kecamatan yang ada di KNPI Kota Banjarbaru. Bagus itu yang pastinya. Dan datanya itu berasal dari mereka loh. Iya. Kita tidak mencari data dari pemerintah setempat karena kadang-kadang kan data dari pemerintah setempat ada yang tidak merata. Betul, gitu ya, tidak merata. Tumpang tindih, tidak merata. Sehingga sehingga kita memanfaatkan teman-teman di pengurus kecamatan untuk kemudian mereka mencari yang mana sih yang betul-betul layak dapat bantuan. Itu sih sebenarnya tugas pemuda-pemudi sekarang ya. Tuh. Dan tugas saya sini podcast ini menyampaikan ya. Karena saya udah hampir berapa bulan ini di rumah doang, beneran. Gitu? Iya, teman-teman aja yang datang. Paling gak aku keluar cari makan cuma sekali, dah balik lagi, nggak bisa ketemu lagi. Kalau nongkrong akhirnya itu nggak, udah nggak nongkrong karena ya pastinya takut diusir polisi ya. Iya. Pertama itu, dan kedua menghemat ya. Yang dulunya biasa di nongkrong di tempat kopi yang mahal, sekarang udah ya bikin kapal api di rumah dah. Ya mungkin ya itu hikmahnya kan, banyak banget kan sisi positif dan negatif di saat wabah ini. Emang aku sih lagi beradaptasi emang. Jadi emang ya udah dah, maksudnya kita
tidak bisa mengeluhkan situasi seperti ini, dan kita tidak bisa menyalahkan entah itu pemerintah, entah itu siapa gitu. Kita nggak bisa menyalahkan. Yang pastinya kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini. Sepakat. Nah, itu yang jelas hari ini yang perlu kita jaga adalah diri dan keluarga kita masing-masing. Nah, betul. Karena kan kemarin ada namanya, aku lagi baca banget dan senang banget karena kita itu berada di badai yang sama, tapi kapal kita tuh selalu berbeda. Nah, iya kan. Yang pertama kan kita nggak tahu, ada maksudnya ada teman kita yang ya enak tidur dengan sofa, habis itu pakai AC, nonton Netflix, kan enak kan. Dan ada satu sisi lain, orang itu susah banget harus keluar cari uang. Kalau nggak ini rumahnya yang kecil, terus kalau di rumah terus sumpek dia nggak dapat duit. Kan sebenarnya kan di sisi itu. Jadi aku menyayangkan banyak orang yang ngejudge, yang bilang macam-macam terhadap orang yang keluar atau apa sih. Sebenarnya enggak sih. Kalau sekarang ini ya udah aku bilangnya ya udah kita masing-masing, kita punya kapal masing-masing. Nah, gitu. Bijak. Nah, yang pastinya kan lebih kalau aku sih lebih menerapkan ke kemanusiaan ya, karena kemanusiaan sekarang aku rasa udah mulai menurun drastis. Contohnya maksudnya kayak orang orang tergeletak di jalan, nggak ada yang berani kan, cuma difotoin doang. takut COVID-nya gitu kan. Maka gitu kan. Dan yang bagi menyebarkan hoax itu langsung ditangkap kan. Karena kan mereka terlalu jadinya gitu kan. Jadi emang sebenarnya sih lagi sensi banget soal-soal seperti itu gitu ya. Nah, yang pastinya kemarin aku juga sempat podcast sama orang mall. Kenapa mall buka? Kenapa ini kan emang ternyata ya kita ada sisi dua yang berbeda. Mereka mempertahankan satu untuk kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang pertama ialah mereka tidak takut untuk merumahkan para pekerja, mem-PHK. Karena kan ada ribuan. Nah, apalagi mall ada ribuan. Terus di PHK juga itu juga orang kita semuanya. Iya kan, bukan prihatin memang. Iya, bukan orang lain, bukan orang pribumi semua. Maksudnya ya orang Petran, orang Klayan, orang mana kan di situ juga kerjanya. Sama sepertinya. Dan kalau orang lihat mau pasar, mau apa semuanya sama, tapi cuman skala bangunannya aja beda. Nah, seperti itu. Jadi kan ya emang kita harus memikirkan dua sisi. Betul. Sepakat kan. Bijak. Pantas jadi pemimpin nih. Situ udah pemimpin studio ini maksudnya. Ya betul, alhamdulillah. Nah, KNPI ini sejenis pegawai negeri atau apa sih? Bukan ya. KNPI ini dibilang pegawai sih tidak. Tapi mereka punya baju seragam PDH yang resmi. PDH. Jadi biar kegiatan itu bisa serempak sama-sama dan bisa dilihat orang. Betul. Ya. Karena KNPI ini adalah kawah candra dibukanya organisasi. Orang tua, orang muda itu pasti tahu yang namanya KNPI. Karena ketika era Orde Baru dulu, KNPI ini sangat diperhitungkan pemerintah. Dan ketika menjabat sebagai ketua KNPI, maka dia akan menjabat menteri atau bahkan politisi seperti itu. Berarti kamu sebentar lagi ya? Ya, lihat nantilah. Dipanggil ya? Lihat nanti. Asli jangan dipanggil yang kuasa. jangan. Anak belum 2 masalahnya. Nambah lagi lah. Nambah lagi lah. Aku coba mesti anak lah. Nah, yang lagi di BOS nih apa ya? Sekarang nih kegiatan kamu. Kan kemarin aku ada lihat kamu lagi himbauan kan pasti kan sama pemerintah. Nah, yang paling ngebos saat ini kan lagi mungkin new normal lagi dirapatkan ya. Iya. Apa sih yang lagi di BOS? Kegiatan-kegiatan kita di tengah pandemi ini tentunya tetap berjalan, namun kita tetap memperhatikan segala sesuatunya. Bahkan kita mensiasati dengan kegiatan diskusi-diskusi online atau bincang online. Insya Allah dalam waktu dekat nanti ada diskusi kita survive UMKM dan pengusaha muda di tengah pandemi COVID di Kota Banjarbaru. Nah, itu bagus tuh. Yang insya Allah akan mengundang nanti Wakil Wali Kota Banjarbaru, kemudian anggota DPRD Banjarbaru, Ketua HIPMI Banjarbaru, Ketua UMKM Banjarbaru, dan saya sendiri sebagai pemantiknya. Kemudian di bulan Juni lagi berikutnya itu ada kegiatan juga diskusi online dengan tema
relevansi pilkada di tengah pandemi gitu. Nah, kemudian nanti juga akan menyusul kegiatan pendidikan, masa depan pendidikan di tengah pandemi seperti itu. Jadi kita isi dengan kegiatan-kegiatan tentatif. Tapi bagus-bagus sih ya, bagus. Biar apa ya? Biar tetap merangsang para pemuda itu untuk tetap semangat, berpikir kritis, dan tetap menjaga marwahnya sebagai pemuda. Iya, yang pastinya harus waras ya. Iya kan, pertama harus waras kan kita. Emang kan ada pemuda yang nggak waras? Banyak sekarang saat ini emang lagi tidak waras pikirannya kan. Maksudnya ya kebanyakan ada yang mengeluh, ada yang apa kan. Yang sekarang aku bilang ya udah saatnya kita semangat gitu. Kita bikin aja, berkarya aja, sekreatif mungkin, jualan aja apa yang bisa kamu jual gitu kan. Nah, yang pastinya tidak menutup kemungkinan ya itu kita beradaptasi dan selalu berinovasi. Betul. Nah, gitu. Tapi yang itu aku suka sih. Yang program-program kamu UMKM ya. Nah, itu UMKM pun bagus banget ya karena ya aku berharap juga program itu kamu harus menjalankan benar-benar karena karena itu akan mengurangi PHK, mengurangi kemiskinan, mengurangi PHK karena kan banyaknya ruang untuk orang-orang itu bekerja lagi. Betul. Gitu. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi relevansi pilkada serentak di tengah pandemi. Itu emang kemarin kan aku ada dapat info ada mungkin dari mana lah katanya pilkada diundur tapi nggak jadi ya? Ditunda. Oh, ditunda. Kan berarti. Paling cepat itu bulan Desember, paling lambat April tahun depan kalau nggak salah. Oh, yang pastinya tidak saat seperti ini. Iya, karena kan sekarang ini kan musim-musim prihatin ya. Kita nggak enak juga kalau kemudian ini melaksanakan hal-hal yang di luar ketentuan. Iya, gitu. Betul, susah sih. Yang pastinya kita harus fokus di menangani ini gitu. Nah, yang terakhir apa dah? Pendidikan, masa depan pendidikan. Nah, ketika pandemi ini seperti apa? Nah, itu kan aku sangat mempertanyakan pendidikan saat ini karena aku lagi penasaran banget. Kemarin aku lihat ada tulisannya itu tentang new normal ya, pendidikan bakal online, nggak bisa konvensional. Tapi apa benar itu? Ya, memang kalau new normal ya, menurut saya untuk pesantren itu kan ada bahkan edarannya kan baru keluar nih dari Kementerian Agama bahwa mengatur SOP atau mekanisme tentang kepesantrenan di era new normal. Mungkin saja kebijakan di SD, SMP, SMA akan mengikuti seperti itu. Namun sekali lagi tetap memperhatikan kesiapan daripada pemerintah daerah setempat. Artinya tim gugusnya, kemudian data dari pemerintah daerah sendiri seperti apa kesiapannya. Betul. Nah, jadi kalau nanti new normal dilaksanakan di Indonesia secara umum, secara khusus di Kalsel bahkan di Banjarbaru gitu, maka akan ada penjadwalan kepada pegawai maupun siswa. Jadi tidak seperti dulu lagi yang mana harus blek. Iya, itu kan pasti harus ada pengurangan volume juga. Pengurangan volume dengan menerapkan physical distancing seperti itu kan, pakai masker, sering cuci tangan. Ya, yang pasti kita nggak jadi normal-normal banget. Iya, tetap dengan, tapi bagusnya ya itu tetap dengan kebiasaan kita menjaga kebersihan, perilaku hidup bersih sehat. Nah, itu sih bagus sih, biar kedepannya kita akan lebih higienis ya. Bukan hanya makanan tapi manusianya. Betul. Wes, otaknya juga higienis. Nah, yang pastinya opini pribadi aja nih tentang yang terjadi saat ini apa sih himbauan? Maksudnya kamu tuh pengennya seperti apa sih setelah ini gitu? Iya, jadi tentu kita prihatin terhadap keadaan wabah nasional bahkan wabah dunia ini. Namun hal ini bagaimanapun harus tetap kita lewati. Harus tetap jalani. Tetap kita lewati, kita jalani dengan waspada dan tetap memperhatikan anjuran pemerintah. Kita yakin kita akan bisa melalui bencana ini. Ini kan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi bukan bencana alam seperti itu, tapi berupa bencana virus gitu ya. Nah, dengan gotong royong, semangat solidaritas, persatuan Indonesia dan toleransi. Ya, toleransi. Itu harus tetap kita pertamakan, harus tetap kita gaungkan sehingga apapun masalah yang terjadi kita bisa atasi bersama-sama. Itu.
Itu aja. Oke, bagus banget nih. Pastinya kita harus bersama-sama bersatu padu ya. Iya. Yang tidak ada lagi untuk saling menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya udah, kita jalani aja secara bahagia ya, walaupun tidak bahagia banget ya. Ya jalani saja. Yang pastinya kita harus kreatif, berinovasi, terus jangan ngikutin himbauan pemerintah, terus kemana-mana pakai masker. Kalau jalan pakai masker, jangan juga pakai masker sampai 24 jam. Yang adanya bau jam sama. Iya, ingat kalau tidur jangan pakai masker ya. Iya, makanya nanti susah nafas. Iya, kalau makan juga jangan pakai masker. Maksudnya itu ya. Ya kita boleh ya care ya, tapi jangan terlalu banget seperti itu gitu. Betul. Ya pastinya kita ngerti yang protokol kesehatan itu seperti apa gitu. Yang pastinya pemerintah yang mengasih himbauan, jangan lupa cuci tangan, terus pakai masker, terus olahraga, makanan yang sehat. Ya insya Allah kalau keluar ya harus berhati-hati, maksudnya jaga physical distancing gitu ya. Pastinya harus menjaga diri sendiri. Betul. Dan menghadapi sendiri ya pastinya ya. Kita sadar gitu. Kita harus sadar bahwa ini tidak bisa disepelekan. Betul. Gitu. Betul. Masalahnya bukan kita yang muda gitu. Kayak orang tua kita. Itu kan yang kita masih kecil. Iya, gitu. Itu kan yang kita khawatirkan. Kalau kita ya enggak apa, kamu karantina aja deh. Tapi Banjarbaru sih asik sih. Tapi aku ada sedikit buat masukan ya. Iya, mungkin masukan silakan. Tapi yang pastinya kalau di Banjarbaru kamu di kebudayaan ya? Apanya? Di kebudayaan. Kerjanya? Dinas Pariwisata. Oh, pariwisata. Nah, satu. Nah, di saat kita pandemi ini pariwisata mati apa enggak? Mati total. Astaga. Betul ya, emang mati total ya terakhir ya. Ya sih, kita nggak bisa memungkiri ya. Betul. Emang pariwisata kita udah mati. Maksudnya dari satu Kalimantan sih semuanya sih. Semuanya se-Indonesia. Karena kan pariwisata ini berkaitan dengan ekonomi. Kaitannya sangat erat. Jadi kalau kemudian kita menahan orang untuk pergi, tidak menyediakan fasilitas umum, fasilitas publik bahkan ditutup, maka tidak ada lagi orang yang akan jalan-jalan. Iya, nggak ada. Berpariwisata bersama keluarga, rekreasi seperti itu. Iya, emang ya sedih juga ya. Jadi apa yang kamu kerjakan di situ? Ya sementara ini kita piket sajalah. Piket kan tetap melayani bagi para masyarakat yang ingin berurusan. Punya kepentingan di Dinas Pariwisata, silahkan datang di jam-jam tertentu. Karena kita juga semenjak Covid ini kerja juga tidak sampai sore ya, paling-paling sampai siang sekitar jam 2 udah fleksibel saja lah, kondisional saja gitu. Karena memperhatikan ini juga kan kesehatan sendiri ya, keselamatan sendiri. Keselamatan orang lain dan kita juga. Iya, makanya ya pastinya ya jalani aja dulu dah. Jalani aja ini dulu dan harapan aku tuh nanti aku mau bikin sesuatu buat Banjarbaru deh. Apa itu? Kayak bikin lagu buat Banjarbaru. Boleh. Gak ada lagi kan? Boleh. Ntar aku bisa lewat kamu gitu ya. Boleh. Banjarbaru. Oke. Nah, sudah ya, tujuan sudah, harapan kita sudah. Baik. Ya pastinya thanks banget nih buat Adem yang bisa hadir sama-sama Bang Panas. Rido ya? Bang Panas. Orang dekat-dekat yang tahu. Dan thanks banget udah datang mengisi waktu luangnya untuk hadir di podcast Pandas. Ya pastinya semoga kita sehat selalu ya. Dan diberi rezeki banyak. Terus keluarga kita sehat. Amin. Semuanya panjang umur. Dan semuanya alhamdulillah. Amin. Oke, Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast. Cut. Pansos Podcast.